Ada satu buku ya yang ditulis oleh ulama besar, itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, yang menceritakan atau membahas tentang was-was dan solusinya dalam Islam. Mungkin saran saya, mungkin yang bertanya silakan baca buku itu. Tapi secara umum ketika seseorang itu muncul ya was-was, maka banyak penyebab. Penyebab paling dasarnya adalah dosa. Ya, kata Nabi SAW bahwa dosa itu membuat engkau gelisah, cemas. Nah, was-was juga masuk ke situ. Dosa yang dilakukan seseorang itu akan membuat seseorang itu akan menjadi cemas dan gelisah. Nah, tinggal kita introspeksi. Ya, introspeksi maksudnya kita muhasabah diri kita. Ya, apa nih dosa? Nah, disitulah nanti kita mulai memperbanyak beristighfar, mungkin sholat taubat, minta ampun kepada Allah, ya. Sehingga nanti kalau itu sudah dikerjakan, maka ketenangan akan Allah berikan. Ketenangan itu, Bapak sekalian, itu bukan sesuatu yang didapatkan, tapi dia dianugerahkan. Ya, jadi ketenangan itu sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Contoh begini. Coba lihat. Teman-teman cobalah lihat sekarang, di zaman sekarang ini. Ada orang yang sudah pakai sarung tangan gitu kan, bahkan pakai masker, pakai face shield. Bahkan yang paling luar biasa itu di awal-awal virus ini muncul gitu kan, ada orang yang pakai jas hujan. Ini bukan orang medis ya. Itu kenapa itu muncul kayak begitu? Karena cemas, was-was, takut gitu kan. Takut apa? Takut dengan sesuatu yang nggak jelas gitu loh. Kenapa itu bisa muncul? Jawabannya apa? Karena keimanan yang lemah. Ya. Karena keimanan yang lemah. Maaf. Mati nggak? Ya. Jadi karena keimanan yang lemah, artinya apa? Di luar tadi kita bicara tentang seorang yang melakukan dosa, maka dia bertaubat, minta ampun pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang masuk ke tingkat yang kedua tadi, ya mungkin cemasnya itu muncul karena keimanan dia yang lemah. Nah, kalau keimanan yang lemah, obatnya apa? Ya ditingkatkan imannya. Sholatnya, sholat sunnahnya itu ditingkatkan, doanya diperbanyak, zikir pagi petang, baca Quran ditingkatkan, sedekah diperbanyak, gitu kan. Lama-lama pada akhirnya Allah akan memberikan atau menganugerahkan ketenangan pada diri, dan was-wasnya akan hilang dengan sendirinya. Ya, itu sebenarnya. Jadi dan dilawan ya. Makanya kan kita baca tuh sering doa atau mungkin ayat Quran atau ayat surat An-Nas yang minal allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, minal jinnati wan nas. Jadi was-was itu ya dari sesuatu yang nggak jelas ya, dari setan, dari iblis ya, bahkan dari manusia. Dan itu perlu ditelaah secara keimanan. Ya, perlu ditelaah. Tapi kalau seandainya imannya lemah, misalkan ada orang, contoh mungkin ada orang yang dituduh gitu kan, dituduh melakukan hal-hal yang tidak baik atau itu melakukan suatu kejahatan lah. Kalau seandainya dia tidak melakukan, pasti dia tenang. Tapi kalau dia melakukan, berarti kan dosa kan? Dosa kan tadi sesuatu yang mencemaskan, pasti dia was-was. Gitu loh. Jadi ulama-ulama zaman dulu sekalian, ketika mereka bahkan sampai di penjara ya, tapi mereka tidak melakukan atau tidak mengerjakan sesuatu atau tidak mengikuti hawa nafsu dari orang yang memaksa mereka. Contoh kayak Imam Ahmad ya, kita tahu Imam Ahmad ini salah satu imam besar ya, yang Masya Allah di akhir-akhir kehidupannya kan beliau dipaksa untuk mengakui atau menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, karena keimanan beliau kuat, ya katakan nggak bisa. Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah, firmannya Allah. Apa yang terjadi? Dimasukin penjara, ya silahkan masukin penjara. Gitu. Jadi tadi ya, was-was itu muncul ya tadi kesimpulannya karena dosa yang dilakukan, yaitu caranya bertobat, banyak-banyak istighfar, ya berkumpul dengan orang-orang yang baik, dekat dengan orang-orang yang baik. Yang kedua karena lemahnya iman. Lemahnya iman seseorang akhirnya menimbulkan was-was, dikit-dikit was-was, dikit-dikit was-was. Ya, seperti itu, wallahu a'lam.